Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jadi with me, TR, dan kita di sini akan membahas terkait etika profesi. Nah, di etika profesi ini kita akan membahas terkait 5 fundamental yang ada di dalamnya. Nah, jadi kiranya kita akan membahas terkait bagaimana kode etik pengguna teknologi informasi, bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi dari yang judul di atas ya, dia menanyakan bagaimana menggunakan kode etik pada informasi teknologi ya, dalam penggunaan teknologi ya khususnya ya. Jadi kode etik penggunaan informasi atau IT, Code of Ethics, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, etis, dan bertanggung jawab ya dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi di sini ada berikut beberapa dampak positif yang dapat dihasilkan dari kode etik tersebut. Yang pertama, ini kita kembali ke tujuan utama kode etik. Nah, tujuan ini dia memiliki macam-macamnya. Yang pertama, dia menentukan standar etika, yaitu pasti. Karena kode etik ini bertujuan untuk menciptakan standar perilaku seseorang ya, dan diharapkan kepada pengguna dan juga profesional dalam dunia teknologi internet atau dunia kerja. Lalu yang kedua, yaitu ada mendorong tanggung jawab. Kode ini ya berfokus pada tanggung jawab sosial pengguna teknologi dalam penggunaan perangkat dan informasi. Lalu yang ketiga, melindungi hak dan privasi. Jadi melalui kode etik ini ya diharapkan agar penggunanya nanti menghormati privasi yang sudah tercantum gitu sebagai kode keamanan di situ. Juga untuk melindungi kita dari kejahatan cyber security gitu ya. Lalu yang keempat, mencegah penyalahgunaan teknologi. Nah, ini yang sering kita temui untuk kode etik untuk penyalahgunaan itu bisa misalnya kita ambil contoh dari kasus penipuan ya, penipuan online ataupun scam gitu. Itu yang dapat menimbulkan masyarakat pencurian data dan juga pastinya itu pelanggaran kita ya, hak cipta. Lalu yang kelima, mendorong inovasi yang beretika. Nah, jadi dari kode ini ya mampu membantu mendorong ataupun menginovasikan dan mempertimbangkan aspek etis ya, berkelanjutan dan dampak sosial dari teknologi. Jadi itu tujuan utama 5 macam dari kode etik. Nah, sini kenapa sih penting sekali ya kode etik dalam dunia teknologi informasi? Dari sini kita ada 4 macam. Yang pertama, membangun kepercayaan. Dari membangun kepercayaan ini ya, jadi dari kode etik ini dapat membangun kepercayaan antar pengguna dan penyedia layanan. Dan ini penting untuk mengadopsi teknologi dan kolaborasi yang produktif. Ya, misalnya kita sebagai sponsorship yang menunjukkan kepada pihak lomba gitu ya. Jadi sama-sama bermanfaat gitu. Lalu yang kedua, menjamin kualitas dan keamanan. Jadi kode ini mengedepankan perlunya memastikan keamanan sistem informasi dan kualitas produk yang dihasilkan, yang pada akhirnya melindungi pengguna gitu. Lalu yang ketiga, mencegah konflik dan krisis etis. Mencegah konflik dan krisis etik dengan adanya pedoman yang ini ya, pencegahan ini. Jadi kode etik ini membantu mencegah dalam menyelesaikan konflik etis yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi yang sehingga menghindari kerugian besar pada individu ataupun organisasi. Lalu yang keempat, fasilitas kewarganegaraan digital yang baik. Nah, jadi dari kode etik ini tujuannya untuk mendidik pengguna tentang perilaku yang tepat di ranah digital, juga membantu menciptakan masyarakat digital yang lebih baik. Ini juga harus benar-benar ditingkatkan jadi untuk masyarakat kita gitu. Lalu jika kode etik pengguna informasi teknologi diabaikan atau tidak diterapkan ya, bagaimana risiko dan dampak negatif yang terjadi yang dapat merugikan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi ini adalah salah satu solusinya
Jadi salah satu ataupun masalahnya. Jadi yang pertama ini adalah pelanggaran privasi data. Nah, jadi kita di sini mengambil risiko dan dampaknya. Dari risikonya, tanpa pedoman etis yang jelas, pengguna dan organisasi mungkin mengabaikan hak privasi individu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Nah, dampak negatifnya nih, itu bisa terjadi kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan perasaan tidak aman di kalangan pengguna ini juga dapat terjadi. Jadi ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi ataupun individu terhadap pelayanan yang disuguhkan kepada para customer ataupun untuk organisasi. Lalu yang kedua, keamanan informasi yang rentan. Jadi resikonya dari sini, tidak adanya kode etik dapat menyebabkan pendekatan yang sembrono terhadap keamanan informasi. Juga pengguna mungkin tidak merasa berkewajiban untuk melindungi sistem dan data. Nah, ini bahaya ya. Jadi resikonya ini. Lalu dampak negatifnya pasti terkena serangan cyber, malware, pencurian identitas, data ini sendiri juga mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu maupun organisasi ya seperti kita kehilangan data, malware output ataupun ransomware, data kita dicuri dan kita harus membayar seperti itu. Lalu yang ketiga itu cyberbullying dan perilaku kekerasan online. Dari risikonya di sini, ketika tanpa pedoman yang menekankan perilaku etis, individu mungkin merasa lebih nyaman terlibat dalam perilaku menyakitkan atau merugikan di dunia nyata. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya cyberbullying dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban. Jadi termasuk depresi, kecemasan atau tidak mau bertemu dengan orang-orang yang menyendiri, hipotermia, kayak gitulah, memiliki penyakit penyakit yang seharusnya itu tidak ada. Lalu yang keempat, ini ada pelanggaran hak cipta dan intelektual. Jadi resikonya ini ketika kita melanggar hak cipta dan hak intelektual ini yang tidak diterapkan dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan perangkat lunak, karya seni atau konten multimedia seperti kita sering menemukan barang-barang itu ataupun palsu yaitu adalah pembajakan hak cipta. Dia membungkus sesuatu yang original tapi membungkusnya dengan kepalsuan sehingga dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Resiko ketika pelanggaran hak cipta dan intelektual. Lalu dampak negatifnya ini dapat merugikan pencipta. Nah, itu pasti merugikan pencipta dan mengurangi insentif bagi inovasi dan kreativitas, serta mengganggu industri kreatif secara keseluruhan benar-benar merugikan dari produser, pencipta ataupun pemilik originalitas itu sendiri. Nah, yang kelima, ini ada diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Nah, ini yang sering kita terjadi kepada masyarakat. Jadi resiko kode etik ini yang membimbing mengenai penggunaan algoritma dan sistem dia dapat terbentuk dalam teknologi yang digunakan menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Itu seperti kejadian sosial seperti anak-anak yang muda Lalu dampak negatifnya, keputusan yang tidak adil dalam konteks perekrutan, kredit atau penegakan hukum dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan sistemik. Lalu yang keenam, kehilangan reputasi dan kepercayaan. Nah, dari risikonya penyalahgunaan teknologi dan pelanggaran etika dapat merusak reputasi individu atau organisasi. Dampak negatifnya ini dia bertambah pada hubungan bisnis seperti bisnis ataupun toko yang didirikan dia kehilangan reputasi ataupun jabatannya, kehilangan kalau kita berbisnis itu kehilangan pelanggan dan jadi nanti bangkrut dan sistem itu tidak terkelola dengan baik. Ini juga merupakan pelanggaran Lalu yang ketujuh adalah resistensi terhadap perubahan teknologi. Jadi resikonya irresponsibility dan praktik buruk dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan masyarakat
menjadi skeptis terhadap inovasi yang baru ya, skeptis. Lalu dampak negatifnya, penolakan terhadap teknologi yang dapat menguntungkan seperti sistem kesehatan digital ataupun otomatisasi industri yang dapat menghambat kemajuan dan efisiensi ya kinerja ya. Lalu selanjutnya yang terakhir yang ke-8 adalah masalah hukum dan tuntutan. Nah, ketika semua poin-poin tadi yang sudah dibahas ya itu terkait semua apa saja hal-hal negatif yang dapat terjadi, ini adalah semua masalah-masalah dan tuntutan yang bagaimana gitu ya. Jadi nanti pelanggaran terhadap aplikasi ya, aplikasi hak cipta aturan keamanan yang dapat menyebabkan masalah hukum yang serius ya. Jadi dari dampak negatif ini terutama untuk organisasi ataupun lembaga ya, dia dapat menghadapi tuntutan hukum dan sanksi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang berpanjangannya. Sudah bangun dari jauh, bangun dari lama, dan tahu-tahunya dia melanggar masalah hukum dan terkena tuntutan di pengadilan gitu ya. Lalu kode etik dalam penggunaan inovasi teknologi ya memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku dan sikap para profesional pengguna serta organisasi dalam mengelola teknologi informasi. Nah, jadi untuk poin pertama di sini adalah menetapkan standar privasi data. Nah, jadi dari mitigasi kode etik menekankan pentingnya menghormati privasi individu dan menetapkan pedoman yang jelas dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Contohnya seperti sebuah perusahaan perangkat lunak yang mengikuti kode etik akan mengimplementasikan praktik perlindungan data seperti enkripsi data, minimalisasi data yang untuk kompresi data ya, hanya mengumpulkan data yang kira-kira ini diperlukan dan membersihkan semua transparansi cache dalam perangkat lunak tersebut, dan juga demi melindungi dari pelanggaran privasi. Lalu yang kedua, memperkuat keamanan informasi. Untuk mitigasinya, kode etik mendorong praktik keamanan baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan. Ya. Lalu contohnya ini ya seperti sebuah organisasi yang mengadopsi kode etik membiasakan karyawannya untuk mengikuti pelatihan keamanan cyber security, keamanan secara rutin ya. Jadi mereka juga menerapkan prosedur untuk mengidentifikasi dan merespon ancaman cyber sehingga nantinya mengurangi potensi serangan dan kebocoran informasi yang sensitif ya. Jadi diperlukan adanya pelatihan keamanan cyber yang rutin. Lalu untuk contoh 2 kasus yang tadi itu menggambarkan peran penting kode etik dalam penggunaan informasi teknologi. Satu kasus di mana kode etik berhasil diimplementasikan, dan satu lagi di mana ketidakpatuhan terhadap kode etik menghasilkan dampak negatif. Jadi satu poin dan satu poin. Jadi kasusnya ya, ini kasus sukses. Nah, kasus suksesnya jadi ini ada penanganan data pribadi di perusahaan teknologi. Kita ambil contohnya Google. Nah, jadi dari latar belakangnya ya, Google adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia ya, yang terlibat dalam pengumpulan data pengguna. Dengan demikian juga semakin ketatnya regulasi tentang privasi termasuk GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa. Google menerapkan kode etik yang mencakup komitmen untuk melindungi data pribadi pengguna. Ya, ini untuk Google. Jadi untuk implementasinya bagaimana? Untuk implementasi kode etiknya, jadi Google mengembangkan kebijakan privasi yang jelas yang diberitahukan kepada semua pengguna Google. Lalu untuk karyawan selalu dilatih ya mengenai pentingnya menjaga privasi, keamanan data, serta semua langkah-langkah untuk menjaga data-data penggunanya ya, data-data pengguna Google di seluruh dunia. Lalu audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan kode etik yang ada ya. Jadi hasilnya dari penerapan tadi ya, jadi dari berkat inilah ya, berkat penerapan kode etik yang baik ini
dari Google itu berhasil menghindari banyak sengketa hukum yang menyangkut pelanggaran privasi. Juga mereka membangun reputasi positif di mana di mana mata publik itu menunjukkan gelarannya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap semua layanan-layanan mereka di perangkat lunak manapun yang di marketplace manapun. Dan hasil ini ya terbukti menunjukkan bahwa kode etik ini baik dapat membantu menghindari konsekuensi yang negatif ya, seperti denda besar atau kehilangan pelanggan ya, tidak seperti resiko-resiko tadi yang dijelaskan juga tadi, atau cyber ataupun virus-virus, malware dan ransomware yang dapat menyerang perangkat lunak gitu. Jadi Google sudah mengatasi itu semua. Lalu yang kedua, kasus negatif dari skandal Cambridge ya. Ini contoh dari skandal Cambridge di analitika di Facebook. Jadi dari terbelakang masalahnya, skandal Cambridge ini melibatkan perusahaan analisis data yang mengakses informasi pribadi jutaan pengguna Facebook di dunia tanpa izin ya. Pengguna Facebook tanpa izin ya. Jadi kejadian ini menjadi sorotan dunia karena dampaknya terhadap privasi pengguna dan dialek publik terkait dengan data yang disalahgunakan dalam konteks politik. Lalu ketidakpatuhan terhadap kode etik. Jadi dari ketidakpatuhan itu, Facebook ya, sebagai platform media sosial mengizinkan akses yang luas bagi pihak ketiga ya. Yang ketiga ini tanpa pengawasan yang kuat, juga bertentangan dengan prinsip etika dasar tentang perlindungan data pengguna gitu. Nah, lalu dampak negatifnya ya dari skandal Facebook tadi, ini menghasilkan kemarahan publik yang sangat-sangat luas ya. Bayangin aja ya, Facebook ya segitu besarnya itu sudah mendunia, ya gimana orang-orang itu marah. Dan dari pengawasan lebih lanjut dari pemerintah, Facebook harus menghadapi penyelidikan lebih besar dan juga serta kehilangan kepercayaan dari banyak penggunanya ya. Jadi ya itu pernah ada kasus itu, dan para pengguna itu beralih untuk menggunakan media sosial yang lain. Juga perusahaan mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan turun ya, dengan banyaknya pengguna yang memilih untuk menghentikan penggunaan layanan mereka. Jadi mereka berpindah dari platform Facebook seperti itu. Jadi dari kedua kasus di atas ya, ini menunjukkan dengan jelas bahwa pentingnya penerapan kode etik dalam penggunaan teknologi. Nah, di sisi positifnya kita dapat mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan untuk pelanggan ya, sedangkan untuk ketidakpatuhan ataupun negatifnya, kode etik ini dapat menyebabkan konsekuensi serius yang mencakup kerugian reputasi organisasi, lembaga, finansial, dan hilangnya kepercayaan publik ya. Nah, jadi dari manfaatnya ya, kita mempelajari kode etik, semua kode etik dalam informasi teknologi ini ya. Jadi dari berbagai manfaat yang dapat ya kita dapatkan gitu. Dari yang pertama itu adalah manfaat individu ya, manfaat diri sendiri. Apa sih untuk manfaat dari diri kita sendiri itu? Dari kita bakal mendapatkan peningkatan kualitas profesional ya. Jadi dengan mematuhi kode ini ya, individu ini bakal merasa bahwa memiliki profesional ataupun reputasi yang baik, dan juga menciptakan citra diri yang baik kepada halayak masyarakat atau halayak umum. Lalu kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan ya, ini manfaatnya ya, kita jadi pede untuk mengambil keputusan, dan juga percaya apa yang sudah kita putuskan dalam sebuah perumusan masalah, perumusan dalam suatu komunitas atau organisasi yang lebih etis dan terinformasi. Jadi mengurangi rasa ragu dan ketidakpastian dalam situasi-situasi tertentu ataupun situasi kompleks. Dan yang ketiga, kesadaran etis yang tinggi yang mematuhi kode etik mendorong individu untuk lebih sadar akan implikasi etis dari tindakan mereka. Jadi ini dapat membentuk pola pikir yang baik, pola pikir yang bertanggung jawab, pola pikir yang ketika menggunakan teknologi informasi ya, dia benar-benar bisa bertanggung jawab atas perilakunya ya, seperti itu. Lalu manfaat yang kedua ini adalah manfaat untuk organisasi atau lembaga. Jadi dari secara manfaat untuk mengurangi risiko
dia lebih baik ya. Jadi ketika mendapatkan risiko masalah yang datang di organisasi, ya dia bisa memanajemen kode etik itu dengan baik, menaikkan reputasi, dan juga bisa mengurangi risiko-risiko yang bakal terjadi ke depannya. Jadi banyak sekali benefit dari manfaat yang bisa didapatkan gitu. Lalu yang ketiga, manfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi apa untuk dampak bagi masyarakat itu apa? Jadi yang pertama, perlindungan privasi dan keamanan data. Nah, jadi dengan adanya kode etik yang menekankan pentingnya perlindungan data, ya, jadi masyarakat memiliki jaminan bahwa informasi pribadi mereka itu ya benar-benar aman dan sudah dijamin gitu tentang kasihan ataupun kasihan keamanan datanya. Lalu dampak positifnya ya, dapat positif terhadap inovasi, dan inovasi ini kode etik ini dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, ya, di mana teknologi dikembangkan dengan mempertimbangkan implikasi sosial, etis, dan lingkungan. Lalu tanggung jawab sosial dan berkelanjutan ya. Dari manfaatnya ini ya, seorang pengguna ataupun penyedia itu lebih bertanggung jawab lagi, bertanggung jawab dari kode etis atau etika, untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka tujukan itu ya tidak merugikan masyarakat ya. Dari semua hal-hal yang sudah dibahas tadi, jadi untuk mengatur kode etik ini, pengguna informasi ya, lebih tepatnya pengguna informasi teknologi bukan hanya sekedar kewajiban moral saja, tapi juga merupakan sebuah investasi dalam kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan ya, misalnya di organisasi itu. Lalu dari perspektif individu, bagaimana dari perspektif individu, jadi kode etik ini dari individu ini untuk pengembangan profesional dan kesadaran etis ya, dari sudut pandang organisasi. Hal ini meningkatkan manajemen risiko dan kepercayaan dari pihak ketiga ya. Sementara itu bagi masyarakat ya, kode etik ini berkontribusi pada perlindungan data, inovasi yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan demikian itu ya, semua kode etik bukan hanya sebuah bualan ataupun merupakan sebuah dokumen statis, tapi juga yang merupakan komponen vital yang menjembatani integritas dan kemajuan dalam era digital yang modern ini, dan juga terus berkembang. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Tadi kita membahas terkait kode etik, juga macam-macam informasinya, resiko keamanannya, dampaknya, dampak positifnya, dan juga seperti apa gitu ya. Untukku itu yang dapat saya sampaikan. Demikian etika profesi yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Bye bye.